Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Jumpa lagi di channel YouTube Coach Akbar Zainuddin. Kali ini kita akan ngobrol tentang pecel. Pecel itu sayuran yang direbus, dibumbui dengan bumbu kacang. Terkenal sekali terutama di daerah Jawa Timur. Ya, pecel Ponorogo, Madiun, Kediri, Surabaya, banyak sekali ya. Blitar. Kali ini kita akan ngobrol dengan Cak Mail, pengusaha alumni Pondok Modern Gontor, santri Kiai ini, Kiai bakul pecel. Tapi walaupun makanan ini sering dibilang makanan rakyat, harganya murah, 10.000, 11.000 ya. Tidak main-main. Salah satu outletnya di Grand Galaxy Bekasi, omsetnya 2 miliar per tahun. 2 miliar. Cak Mail adalah dulunya pengusaha kimia sukses, tapi Allah kayaknya kasih jalan beda. Udah sukses besar, terus kemudian jatuh, bangkrut. Gimana? Kita dengarkan ya cerita tentang bagaimana mulainya usaha pecel itu. Sebetulnya tidak ada inspirasi atau tidak ada ide dari yang lain. Tiba-tiba aja seakan-akan ada sebuah petunjuk kita harus dagang nasi gitu ya. Akhirnya kita berpikir dagang nasi apa? Nasi warteg udah pada pinggir jalan. 5 meter ada warteg, 5 meter ada warteg. Nasi Padang kita nggak punya ilmunya. Ya kalau pecel ini kan kita terlahir itu udah ada pecel, bahkan kita belum lahir aja sudah ada pecel kan gitu. Jadi dalam keadaan apapun orang pasti akan nyari pecel. Di samping harganya juga murah, terjangkau bagi rakyat kecil. Dan saya mengemasnya ini bagaimana kelas premium menengah ke atas itu tidak malu untuk makan produk kita kan gitu. Jadi kita ciptakan, kita usahakan seperti ini supaya orang punya prestis gaya makan pecel ini nggak malu-maluin, walaupun ini dari resep leluhur kan gitu. Tepatnya di bulan puasa minggu pertama tahun 2014. 2014. Saya waktu itu minta tolong sama saudara kita, sahabat kita Ahmad Izi yang dari Tebet itu, untuk minta dicarikan tempat. Akhirnya kita dapat tempat di Tebet itu, Tebet Barat Dalam Raya, depan BRI pas, di depan gedung yang sudah mau runtuh. Kasarnya itu kita di atas trotoar, di atas trotoar yang mana nggak boleh dagang oleh Satpol PP. Jadi saat itu saya ditemani oleh Ahmad Izi, oleh Safwan Effendi Lubis, sama Ahmad Hidayatullah, sekarang yang buka di depan rumahnya di Kalibata. Gitu. Ya, badan segemuk ini dorong gerobak, dorong gerobak itu 100 meter. 100 meter naik ya turun, gerobaknya gede, orangnya gede. Dilihatin dagang apa ini kan. Ya mungkin baru konsep ini yang saya ciptakan. Setelah puasa lebaran baru mulai mendongkrak, orang sudah mulai mengenal. Jadi kita dagang 100 porsi itu jam 8 habis sekali berdiri. Dari jam 6 pagi. 6 sampai 8 100 porsi. 100 porsi. Sekali berdiri melayani. Istilahnya sekali berdiri itu tanpa duduk, tanpa minum, tanpa makan, hanya melayani pelanggan. Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, menarik sekali ini ya. Akhirnya sekarang punya 23 outlet mitra ya di Jabodetabek. Kunci suksesnya itu apa, Cak Mail itu? Kuncinya ya rukun iman yang pertama aja, percaya sama Allah aja. Ya Allah itu ilustrasinya kan sudah meniupkan janin, sudah meniupkan ruh
pada ibu kita sampai kita dilahirkan, sampai nangis, oe, oe, oe. Artinya kan Allah percaya, Ustaz. Percaya sama kita. Ya. Percaya sama kita bahwasanya kita ini nanti akan bisa menerima seluruh cobaan, seluruh ujian, ya kan, dari Allah itu. Berarti Allah percaya sama kita. Kalau Allah nggak percaya sama kita, kita nggak akan dilahirkan, Ustaz. Pasti akan meninggal, plek, innalillahi gitu, Ustaz. Ya, mafhum mukhalafahnya kalau kita belajar itu, ya kita yang dilahirkan ya kenapa tidak harus percaya sama Allah? Allah yang punya urusan, Allah yang maha segalanya kok. Kalau ini semua perdagangan ini hanya sebuah judul, Ustaz. Hanya sebuah judul. Cuma ya. Bagaimana karakter kita ini memposisikan diri kita ini bisa menerima rezeki Allah kan gitu, Ustaz. Kalau tidak ada karakter yang kuat untuk percaya sama Allah, tidak akan terjadi, Ustaz. Sebaik apapun produk Anda, sebaik apapun apa yang Anda ciptakan, ataupun seenak apapun yang Anda rumuskan, kalau Allah nggak berkehendak. Ya. Betul. Jadi itu sebuah karakter. Semua pedagang itu tidak hanya sekedar dagang. Kalau hanya sekedar dagang, dia tidak akan bisa sedekah. Kalau hanya sekedar dagang, dia tidak akan bisa berbagi. Kalau hanya sekedar dagang, dia tidak akan bisa jadi manfaat untuk orang lain. Makanya dibutuhkan sebuah karakter. Karakter itu apa? Ya itu tadi, membentuk diri kita bahwasanya kita harus percaya sama Allah. Tugas kita itu hanya belanja, mengolah makanan, mensajikan makanan dengan rapi di meja pecel, selesai. Perkara nanti yang beli itu siapa bukan urusan kita, bukan tugas kita. Kita berpikir tentang tugas Allah aja nggak boleh kok, apalagi kita menggantikan tugasnya Allah. Kita melakukan tugas sebagai manusia, bukan melakukan tugas Allah. Tugas Allah, tugas Allah. Cukup manusia ini sampai di sini sudah. Oh, inilah kewajiban manusia. Jangan berpikir tentang tugas Allah. Jangan melakukan tugas Allah, ya salah. Kalau dulu kiai kita kan ngajarin tafakkaru fil khalqi, ya, iya, tafakkaru fil khaliqi. Fa innakum la tuqaddiruna qadra, enggak akan nyampe. Jadi Anda mau usaha apapun, tapi kalau masih Anda mengandalkan kepintaran Anda, mengandalkan kehebatan Anda tanpa melibatkan Allah, selesai. Apapun judulnya. Semua rekanan tidak hanya sekedar saya ajarin untuk masak, untuk belajar dagang pecel, tidak. Tapi ini yang saya tanamkan. Bagaimana membentuk karakter ini supaya percaya sama Allah, libatkan Allah dalam usahamu. Kalau kamu nggak libatkan Allah dalam usahamu, kamu setelah display di lapak, kamu akan bengong, waduh nggak ada pembeli, hatimu gundah, ya kan? Gundah gulana, istilah orang Jawa itu kemerungsung, Ustaz. Ya kan, waduh nggak ada pembeli, nanti nggak bisa belanja, nanti begini. Nah itu kamu sudah berpikir tentang tugas Allah. Ya kan? Melakukan tugas Allah, bukan wilayah kita. Selesai sampai di situ, mau salawat-salawatan, istighfar. Allah yang akan atur, Allah yang akan mendesain, Allah yang akan mendatangkan pelanggan, Allah yang akan mendatangkan pembeli ke tempatmu. Begitu, Ustaz. Ya kalau hatimu goyang, kemerungsung begini dan begitu, khawatir, kamu berhitung ini dan itu, Allah juga akan berhitung. Lah kamu aja ragu, gimana Allah mau menumpahkan rezekinya? Apa jadinya? Ibarat wadah itu, gelas itu goyang-goyang begini, tumpahkan rezekinya, goyang-goyang itu tumpah, Ustaz. Nggak akan penuh kan begitu, Ustaz. Nggak akan berkah. Kalau kita berhitung, ya Allah juga akan berhitung. Dagang itu nggak perlu berhitung, nggak perlu modalku seperti ini, nanti aku untung seperti ini. Kalau Allah punya mau, ya kun fayakun. Nah itulah kalau Anda percaya, ya, nggak akan ditebak, nggak akan bisa, kamu nggak akan mampu. Memikirkan aja nggak boleh, apalagi melakukan tugas Allah kan gitu. Udah lakukan tugasmu sebagai manusia, jangan lakukan tugas Allah. Jangan memikirkan tugas Allah. Allah sebagai sutradara. Wow, kunci sukses pertama ini ya, iman, percaya penuh pada Allah bahwa Allah akan kasih rezeki buat kita. Gelar saja dagangannya, lalu kemudian biar Allah yang bekerja, mendatangkan pelanggan. Hebat sekali ini, butuh spiritualitas yang sangat tinggi. Nah, ini kan tentang makanan, tentu resep itu yang utama. Resepnya dari mana? Kebetulan istri itu sekolahnya tata boga, Ustaz. SMKK di Keranggan, ngambilnya jurusan boga, cuma nggak sempat kuliah gitu, Ustaz. Ya, akhirnya terbesit, udahlah kita dagang pecel aja. Saya minta resepnya.
Setelah resepnya saya pegang, akhirnya saya ramu lah Ustaz itu. Resep itu saya ramu. Ada beberapa rempah yang saya tambahin, ada beberapa rempah yang saya kurangin. Komposisinya saya timbang, graminasinya itu pakai timbangan digital. Timbangan digital. Jadi ya menurut pelanggan mah, kalau kata orang seberang masih ada lawan. Jadi penikmat pecel yang di mana-mana, ini bukan testimoni saya selaku pemilik resep ini saja. Jadi pelanggan itu semua testimoninya udah makan sono, makan sini, makan sono, makan sini. Inilah kalau kata orang anu mah Betawi mah delicious. Di kantor Signal pusat di Kuningan. Iya. Di lantai 9, 300 porsi. Itu top levelnya itu orang luar semua. Top levelnya asuransi Signal itu orang luar semua. Setelah makan pecel, masya Allah, nambah sampai habis, nambah lagi bumbunya lagi. Habis itu deketin saya, Cak Mail, this is salad of Indonesia, Cak Mail. Good, sama bilang gitu. Saya ditepok-tepok begini ya. Hati itu rasanya kayak siram air es. Jadi yang pertama adalah iman, percaya pada Allah. Yang kedua, resep harus enak karena ini makanan. Salah satu yang saya lihat juga itu adalah punya ide besar. Kunci sukses ketiganya. Proses ini saya mau jadi besar, nggak mau jadi kecil, hanya sekedar mencari nafkah, menggugurkan kewajiban sebagai suami, menggugurkan kewajiban sebagai bapak dari anak-anak. Saya nggak mau seperti itu. Bagaimana caranya produk ini nanti bisa jadi manfaat untuk orang lain yang banyak, orang bisa usaha ini karena tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, bahkan tidak pakai modal pun orang bisa melakukan usaha ini asal ada kekuatan, kemauan, niat yang keras untuk usaha. Bukan hanya sekadar jualan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban sebagai suami, tapi bisnis ini harus berjalan menjadi besar. Dan kunci sukses yang keempat ini menarik juga, itu ternyata punya konsep kemitraan yang unik, mungkin berbeda dibandingkan dengan yang lain ya. Ini pengembangannya sebetulnya secara tidak langsung, karena niat kita ini juga ingin membantu orang yang pengen usaha gitu. Jadi yang minta untuk dagang pecel itu sebetulnya para pelanggan sendiri. Para pelanggan menginginkan, aku pengen dagang Cak, gimana caranya Cak? Ya udah, kamu punya duit berapa? Punya duit sekian. Oh ya, kurang ini kayaknya, tapi nanti saya tambahin gitu. Nanti kan beli tenda, beli meja, bikin meja, terus beli peralatan pecel semuanya itu. Kalau kita setting satu titik itu ya hampir 16 jutaan. Kalau mereka punya, Cak aku duitnya ada 3 juta, ya udah saya bantu, apa-apa. Tapi saya lihat dulu kemauannya. Yang datang ke saya itu tidak bisa datang sendiri sebagai suami datang atau istri datang, saya nggak mau. Saya harus ketemu suami istri karena pekerjaan ini dilakukan oleh suami istri. Jangan sampai suaminya kenceng tapi istrinya setengah-setengah. Nanti akan bisa menggugurkan hak dan kewajiban berumah tangga. Gitu Ustaz. Ya, saatnya harus suami disiapin kopi, nggak taunya istrinya lagi masak, lagi dagang. Akhirnya kan kewajiban sang istri untuk melayani suami kan gugur Ustaz. Tapi kalau tidak ada kesepakatan ini secara ikhlas, ya berantakan, nggak akan bisa jadi Ustaz. Kan begitu Ustaz. Jangan sampai bawa duit 20 juta kalau aku melihatnya, wah ini nggak klik ini, saya menolak secara halus. Mohon maaf, dapur saya sudah overload, udah nggak muat mau bikin bumbu lagi gitu. Jadi menolak secara halus saja. Bahkan sampai terjadi 3 kali. Ini rekeningnya berapa nih Cak Mail, saya transfer. Saya juga nggak bergeming karena melihat salah satunya ini ada yang kurang pas. Karena memang pekerjaan ini harus dilakukan, judulnya apapun lah Ustaz. Suami mau usaha apapun, istri mau usaha apapun, kalau suami istrinya belum klik, akan bisa menggugurkan sebuah kewajiban dan hak tuh, berumah tangga gitu. Jadi kalau orang mau, saya pengen dagang pecelnya Cak Mail, itu gimana caranya itu? Dagang setelah saya ketemu suami istri sudah klik, oke. Saya nggak bicara ngalor ngidul tentang urusan pecel, saya ngalor ngidul berbicara tentang hal-hal yang lain dulu, yang untuk memancing karakter itu tadi. Kalau sudah klik ya sudah. Proses pembayaran.
sekarang berapa nih? 20 juta kalau konsep apa itu kios, kalau konsep tenda 25 juta. Ada kios, ada tenda, ada gerobak. Ada gerobak ya. Kalau gerobak kita jual 17.500.000. Kalau kios 20 juta. Kalau tenda 25 juta. Itu semuanya untuk pembuatan alat, pembuatan tenda dan peralatan pecel semuanya, Ustaz. Ya paling sisa-sisa 3 juta, 4 juta buat mengganti tetesan air mata sama tetesan air keringat lah. Masih kebayar gitu. Sekarang sudah berapa mitra ini sama ini? Alhamdulillah sudah ada 23. 23. 23. Ini mau buka lagi 2 dalam minggu ini. Nanti hari Kamis malam kita udah setting tenda ada di 2 tempat. Jadi insya Allah ini di Jabodetabek aja di atau ada Jabodetabek. Ya Jakarta, Bogor belum, Ustaz. Baru sampai Depok. Oh, baru sampai Depok. Gitu ya. Proyek selanjutnya adalah Bogor dan Bandung. Sudah datang kemari, tinggal bicara soal teknis pengiriman bumbu. Yang disuplai dari sini berarti cuma bumbu pecel sama kerupuk gendar ini. Ini ya? Ini kerupuk gendar. Kerupuk gendar. Ini kerupuk gendar ini asli kita datangkan dari Jawa, Ustaz, dari Ngawi. Yang mana pekerjanya semuanya ini adalah panti jompo, nenek-nenek, kakek-kakek, sama anak-anak yatim. Jadi 1 bulan ini kebutuhan kita ini untuk menyuplai 23 lapak itu kurang lebih 1 ton. 4 kali pengiriman, setiap Sabtu dikirim sampai sini hari Minggu, 1 hari, 1 day service. Ngomong-ngomong bakul pecel ini omsetnya berapa sih? Kalau boleh tahu, Cak. Kalau lapak yang kita kelola di sini, saya dapur ini cuma 3 lapak. Satu lapak itu 1 tahun itu bisa 2 miliar. Yang satunya 1,5 miliar, yang satunya hampir 1,2. Itu lapak secara pribadi yang saya kelola dengan anak istriku, dengan tetanggaku, dengan anak-anak tetangga semua. Itu yang kita rekrut, tidak ada orang lain. Itu lapak di mana itu? Satu di Grand Galaxy City Bekasi, satu di Tegal Parang Mampang, Jakarta Selatan, satu lagi di 212 ini. 212 itu di mana? Di Jatiwarna. Antum keluar tol Jatiwarna tadi, samping kanan Starbucks. Ya, itu kita buka 2 shift. Pagi nanti pulang jam 2, nanti anak-anak shift kedua jam 3 udah siap melayani di sana. Nanti jam 3 berangkat dari sini, jam 4 sore udah bisa melayani sampai jam 12 malam. Yang paling besar yang di Grand Galaxy. Itu 1 hari itu bisa 6-7 juta. Kalau Sabtu Minggu itu bisa 12 juta sampai 14 juta. Itu pagi sampai sore? Pagi jam 6 sampai jam 1 siang. Ustaz tertarik? Dan yang kelima, pengelolaan karyawan. Tidak hanya sekadar menjadikan mereka karyawan, tetapi menjadikan mereka menjadi seorang pengusaha. Karyawan ini semua dari anak-anak tetangga. Jadi tukang masak ya dari tetangga. Tukang masak sekarang ada 2 shift, pagi dan malam. Yang dagang anak-anak semuanya ada di sini itu ada 18 orang. Pegawai semuanya ada di sini nggak saya anggap pegawai, dan mereka tidak boleh punya mindset saya bekerja sama Cak Mail, nggak boleh. Saya lagi belajar usaha mandiri sama Cak Mail, tapi mereka kita gaji, minimal 1 tahun kita keluarkan. Kamu harus bisa punya usaha sendiri, harus punya kerajaan usaha sendiri yang kamu kelola, ilmu dari dapur pecel sini. Kalau masih kurang 2 tahun maksimum, 2 tahun harus keluar, harus punya usaha sendiri. Gitu. Jadi mereka kalau kiranya mau jadi pekerja ya sama saya, salah. Ikut KFC aja, ikut McD aja, karuan gagah kan gitu. Tapi apakah setelah keluar KFC, setelah keluar McD, apakah bisa mendirikan KFC atau McD? Kan enggak. Sudah banyak yang jadi pengusaha? Sudah 5 orang. Oh, dari karyawan itu? Dari karyawan. Sudah punya lapak masing-masing. Jadi mereka mengelola usaha sendiri, sudah punya mesin uang sendiri. Akhirnya tercipta lapangan pekerjaan baru, temennya, saudaranya ikut dagang, dipekerjakan di situ.
orang tuanya bantu masak, bapaknya bantu motongin sayuran. Karena kerjaannya kelihatannya sepele, tapi semua perangkat satu keluarga itu ikut gawe semua. Kira-kira seperti itu. Gorengannya pakai bawang tanpa tempe. Gorengannya dua-duanya deh, bawang tempe. Punya pedas sedang tidak pedas? Sedang. Kalau sedang dicampur berarti? Kalau sedang dicampur, ini pedas, ini enggak pedas. Oh. Ada lagi om tambahannya? Telur tuh. Telur dadar atau ceplok? Telur ceplok. Sama sate tuh. Ini habis. Pecelnya enak benar. Kombinasi kacang, gula, rempah-rempah ini pas benar. Campuran pedas dan manisnya bisa kita minta. Ini menyatukan seluruhnya. Saya jarang-jarang makan habis ini. Luar biasa ini. Pecel Kak Mahil Surabaya. Ini dahsyat benar nih rasanya. Yummy benar. Delicious. Oke. Rekan-rekan sahabat Manjada Wajada, rasanya enak, bisnisnya kuat, ya. Anda silahkan cari Cak Mail, ada lebih dari, kalau 23 outlet plus yang punya sendiri, lebih dari 25 berarti outlet di seluruh Jabodetabek. Enak bener, jam 6 sampai jam 11 siang. Yang mau bermitra jual pecel juga bisa langsung menghubungi Cak Mail. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus berusaha, pasti Allah akan kasih jalan. Seperti kata Cak Mail, percaya saja Allah pasti kasih rezeki buat kita. Serahkan semuanya pada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.